Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa binikmatillah wala khawla wala quwata illa billah Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa channel Laskar Mataram Raya yang berbahagia, di kesempatan ini Mbah Ukit ingin menampilkan bagaimana perdebatan antara salah satu santri ini mengatakan bahwa logika Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah logika yang cacat, logika yang sesat, yaitu mengenai sughroh wal istifadhah, mengenai kitab yang jadi rujukan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yaitu Syajaratul Mubarakah. Para pemirsa semua, mari kita saksikan bersama bagaimana si Maumun Nafis mencoba untuk mematahkan daripada tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Mari kita saksikan bersama bagaimana Maumun Nafis menyampaikan apa yang menjadi, kata saya, menjadi unek-uneknya. Biarkan anak muda mengeluarkan unek-uneknya, dan akan dijawab pula oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Mari sementara kita saksikan apa yang disampaikan oleh Maipun Nafis. Monggo Mas Maipun Nafis, silahkan menyampaikan apa yang menjadi unek-unek sampean, biar nanti ditanggapi oleh beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Walhasil akar masalah dari penolakan dia adalah dari Syajarah Al-Mubarakah dan menggunakan teori jumlah ismiyah. Maka dari itu di sini saya akan membahas 4 hal, tapi pembahasan utama saya cuma di 2. 1 Syajarah Mubarakah, 2 jumlah ismiyah. Nah, nanti ada tambahan sedikit, sebentar saja kita akan bahas dalil madlul dan kaitan sikap dan nasab. Jadi Syajarah Mubarakah kita preferensi utama pembatal nasab. Jadi kalau ini kita runtuh, maka makolahnya Gus Wafi muncul lagi, itu selamat datang di kebenaran, karena hanya ini sebenarnya argumentasi dia, jantungnya. Nah, kita buka. Pertama, kejanggalan penisbatan nasab, penisbatan kepada Fakhruddin Ar-Razi. Topik yang mau kita bahas, kebenaran penisbatan kitab Syajarah Al-Mubarakah kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi dipertanyakan. Kenapa dipertanyakan? Karena banyak pakar yang mempertanyakan. Mohon maaf, meskipun Pak Kiai Imaduddin sudah pernah ngarang kitab Balaghah, pernah ngarang kitab usul, dia bukan pakar manuskrip, dia bukan pakar catatan. Ini sudah ada 3 orang nih. 1 Dr. Muhammad Abu Bakar Ba'azib, An-Nasabah Ibrahim bin Mansur. Beliau menyatakan bahwa Syajarah Al-Mubarakah penisbatannya terhadap Ar-Razi itu diragukan. Bahkan ada Dr. Muhammad Soleh Zarkan mengkategorikan kitab ini sebagai bagian dari Al-Kutub Al-Mashkuk Fiha. Ini kitab yang diragukan. Sudah ada 3 pakar yang menyatakan bahwa kitab ini diragukan. Kembali pada klaim qat'iyud dilalahnya, sebenarnya ini sudah selesai. Ini sudah tidak qat'iyud dilalah, karena pakar sudah bilang maskuk. Dari mana sumber yang maskuk menjadi dasar qat'iyud dilalah? Itu kan jauh sekali, bertentangan. Iya, hujahnya apa, natijahnya apa? Hujahnya maskuk, natijahnya qat'iyud dilalah, itu jauh sekali. Kejanggalan pada Syajarah Mubarakah saya bagi menjadi 3. Ketika diteliti, ini penelitian Gus Romel Abbas, Sayyid Mahdi Rajai mengemukakan bahwa manuskrip Syajarah Al-Mubarakah di perpustakaan Masjid Sultan Ahmed Thalith di Istanbul, nomor manuskripnya 2688,
Setelah diidentifikasi ternyata namanya adalah Bahrul Ansab, bukan Sajarah Mubarakah. Kedua, ada keterlambatan penulisan. Salinan tertua kitab ini ditulis 200 tahun setelah wafatnya Ar-Razi. Jadi wafatnya Ar-Razi 606 Hijriah. Ini salinan 820 Hijriah. Jika Imaduddin konsisten pada akidah, saya tulis akidah biar lebih seru sedikit, pada akidah sezaman, maka ia seharusnya menolak kitab ini juga, karena ini nggak ada catatan sezamannya juga. Yang nomor 3 adalah kredibilitas penulis manuskrip. Jadi manuskrip yang tahun 800 ini, penulisnya namanya Wahid bin Syamsuddin. Dia sosok yang majhul, tidak terlacak, tidak jelas ini orang siapa, kredibilitasnya apa. Dari ketiga hal ini menjadi sangat berdasar kenapa 3 pakar tadi mengatakan ini kitab maskukun fiha, ini kitab layak untuk diragukan. Nisbatnya, betulkah ini karya Ar-Razi? Kemudian ada kejanggalan yang lain. Kejanggalan yang lain adalah kurangnya referensi historis. Tidak ada ulama selama hampir 800 tahun yang menyebutkan Ar-Razi memiliki kitab Sajarah Mubarakah. Imam Ar-Razi itu imam besar. Dia akan dikarang dalam banyak tobokot-tobokot. Dan ketika menulis tentang sejarah Imam Ar-Razi, pasti karya-karya beliau akan tercantum. Dari semua penulisan tobokot, tidak ada yang menulis Sajarah Mubarakah bagian daripada karya Ar-Razi. Jadi menjadi sangat diragukan lagi. Belum ada pakar yang mengakui, ada banyak pakar yang meragukan. Satu yang tidak saya catat, mohon maaf, dalam catatan di Sultan Ahmad Khalif tadi, dia bukan ada proses verifikasi, tapi karena tulisan Wahid bin Syamsuddin itu ada tulisan Ahmad Ar-Razinya, jadi yunsabu ilar Razi. Yunsabu ilar Razi itu cuma nisbat saja. Jadi nemu kertas manuskrip, ada catatan nasab, ada nama Fakhruddin Ar-Razinya, lalu ditulislah sebagai Fakhruddin Ar-Razi, tapi sama sekali tidak melalui proses verifikasi, dan itu diakui oleh Mahdi Ar-Rajai sendiri. Coba bandingkan dengan kitab yang lain. Kitab Al-Fahri umpama, tulisan Imam Al-Mirwazi, itu diakui keberadaannya dan dikaitkan langsung dengan Ar-Razi. Memang Imam Ar-Razi yang minta muridnya untuk nulis itu, dan diakui. Verifikasinya ada, datanya ada, semuanya jelas. Sajarah Mubarakah tidak punya itu. Secara isi juga bermasalah. Ada indikasi ideologi Syiah. Kita tidak sedang ingin berdebat mengenai Syiah atau Sunni, tidak. Tetapi kalau penulisnya Sunni, tetapi isi materinya kemudian Syiah, maka kita harus bertanya, benarkah ini materi tulisan beliau? Kalau saya santri Kiai Haji Maimun Zubair, tapi saya buat buku menghabisi beliau, maka ini benar tulisan saya atau tidak? Jangan-jangan akun Facebook saya dihack untuk menghina-hina beliau, karena nggak mungkin saya menghina beliau. Nah, Imam Ar-Razi, kalau memang Sajarah Mubarakah tulisan Imam Ar-Razi, kenapa putra dari Muhammad ibn Hasan al-Askari diberi julukan Sohibuz Zaman? Julukan Sohibuz Zaman itu adalah julukan orang-orang Syiah kepada Muhammad ibn Hasan al-Askari, karena asumsi, entah semua entah sekelompok, saya tidak mengerti, karena asumsi mereka Muhammad bin Hasan al-Askari ini Imam Mahdi, dijulukilah sebagai Sohibuz Zaman, ada di catatannya. Kemudian Abu Abdullah Ja'far diberi julukan sebagai Al-Kadzab. Ini kontradiktif sekali dengan tradisi ulama Sunni. Juga ada doa ketika membahas Abu Bakar, ketika membahas Sayyidina Umar dan keturunan-keturunannya, tidak ada doa radhiyallahu anhunya, tidak ada. Artinya ini sekian kejanggalan yang kita lihat pada kitab Sajarah Al-Mubarakah. Kalau cuma satu persatu, cuma catatan manuskrip saja, atau cuma indikasi Syiah saja, atau cuma tidak diverifikasi ulama saja, mungkin bisa dijawab. Tapi majmu' hadhil, semua hal ini tertumpuk pada Sajarah Mubarakah. Lalu apa klaim pembenarannya? Maka keabsahan penisbatan Sajarah Mubarakah pada Imam Fakhruddin Ar-Razi sangat meragukan. Kitab ini tidak dapat dijadikan dalil subut.
yang valid dalam ilmu nasab. Penggunaan kitab ini oleh Imaduddin sebagai rujukan utama menjadi tidak berdasar. Demikian tadi pemirsa apa yang disampaikan oleh Ustadz Maimun Nafis ini mengenai tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang menurut kacamata Maimun Nafis ini Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengalami cacat logika. Monggo Kiai Haji, Kiai Imad, panjenengan yang berwenang untuk menjawab apa yang diragukan oleh Maimun Nafis. Monggo Kiai Imad, waktu kami sampaikan kepada panjenengan sepenuhnya. Mas Maimun Nafis mengatakan bahwa nasab Ba'alawi sudah diisbat 180 kitab. Ini sama dengan Mas Hanif Alatas tadi ya, 150 kitab atau 180 kitab. Ya saya katakan lagi, Mas Maimun Nafis 1000 atau 2000, 1 juta kitab yang mensahihkan nasab Ba'alawi itu akan mentok ke abad 9 kepada kitab Al-Burqatun Al-Musiqah dan kitab Al-Jawharus Syafah. Karena memang itu muaranya di situ, dimulainya dari situ, bendungannya di situ, kemudian dialirkan kemana-mana. Bisa tidak sebelum dari bendungan Al-Jawharus Syafah dan Al-Burqah itu, pengisbatan itu melaju sampai ke Ahmad bin Isa? Tidak ada, Mas Maimun Nafis. Nasab Ba'alawi dipabrikasi, dibangun pada abad ke-9. Itu ya. Wah, ulama-ulama itu ulama yang siqoh, adalah dan sebagainya. Kita tidak meragukan kesiqohan para ulama, kita tidak meragukan keadalahan para ulama, tetapi kita harus sadar bahwa ulama itu tidak maksum. Ulama itu tidaklah dijaga oleh Allah seperti Nabi Muhammad dijaga, para anbiya dijaga dari kesalahan. Kalau kita mengatakan ulama pasti benar, maka akan banyak orang-orang yang harus kita benarkan. Ketika salah satu berbeda dengan yang lainnya, kita akan bingung. Wong semuanya maksum kok. Ini tidak begitu. Agama ini agama dalil. Siapa yang punya dalil, maka dialah yang harus diikuti. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Itu Mas Maimun. Jangan kau ikuti apa yang tidak punya dalil. Ibnu Hajar dan lain sebagainya itu tidaklah berniat berdusta, tidak. Dia mendapatkan dari kitab Al-Juz'ul Latif. Dia tidak bertemu dengan Al-Idrus. Dia membaca kitabnya Al-Juz'ul Latif. Dia husnudzon. Dia tulis saja itu kitab Al-Juz'ul Latif yang menerangkan silsilah dirinya sampai Rasulullah. Kemudian Ibnu Hajar mengutip, ya mengutip aja. Oh, Ibnu Hajar pun ulama besar, masa dia ini tidak teliti? Ya, ulama itu kalau dalam masalah fikih kan Ibnu Hajar ulama fikih. Kalau Ibnu Hajar bicara masalah fikih, mungkin dia akan betul-betul tasabut wa tahaqquk. Tetapi ketika hanya bicara tentang silsilah sanad yang hanya untuk tabarrukan, ya nggak perlu beliau itu mentasabut dan mentahaqquk. Akan banyak waktu terbuang untuk seorang Ibnu Hajar yang ahli fikih kalau untuk mengisbat nasab Ba'alawi atau meneliti nasab Ba'alawi satu persatu. Contohnya saya ini 2 tahun ini nguprak nasab Ba'alawi, banyak tulisan saya, kitab-kitab saya belum selesai. Dalam bahasa Indonesia saya punya kitab buku induk fikih Islam Nusantara, baru jilid 1 dicetak. Lihat itu di perpustakaan Universitas Islam di Indonesia, di UIN itu ada itu buku induk fikih Islam Nusantara, baru 1 jilid. Jilid keduanya sampai sekarang belum selesai. Kenapa? Mikirin nasabnya Ba'alawi ini nih. Kemudian kitab Al-Muqtafi fi Syarhi Nihayatiz Zain karya Syekh Nawawi At-Tanar Al-Bantani, itu saya baru sarahin 1 juz dari puluhan juz yang saya rencanakan. Itu bisa dilihat di dalam internet, di arsip.com, di Maktabah Nur dan lain sebagainya. Al-Muqtafi fi Syarhi Nihayatiz Zain. Itu karena ada nasab Ba'alawi ini saya belum bisa untuk meneruskan. Jadi membutuhkan waktu yang banyak, dan waktu itu tidak dianggap urgen oleh Ibnu Hajar untuk meneliti nasab-nasab itu. Kenapa? Karena yang ditemui orang-orang soleh yang beliau tahu ini nasab tidak mencurigakan.
Ya hari ini yang kita temui kan model-model begitu, Bu, yang mencurigakan itu kan. Akhirnya kita meneliti, dan setelah diteliti haplogrupnya G. Setelah diteliti nasabnya nggak nyambung, ya kan, 550 tahun. Di kitab sejarah tidak ada nama-namanya, apalagi nanti kan. Kemudian Mas Maimun Hafiz, Sajarah Mubarakah ini penisbatan pada Imam Fakhrul Razinya diragukan. Ya boleh saja orang meragukan kan, itu namanya hak pribadi masing-masing sesuai kepentingannya masing-masing. Yang jelas bukti materialnya itu loh Mas Maimun Hafiz, ini ada kitab namanya manuskrip As-Sajarah Al-Mubarakah, ditemukan oleh Al-Mar'asi dari Iran, kemudian ditasabut oleh Syekh Mahdi Rojai, diteliti oleh Syekh Mahdi Rojai. Oh ada mereknya, ini karangan Al-Fakhrul Razi 614 Hijriah. Kemudian nama kitabnya As-Sajarah Al-Mubarakah, penyalinnya ada namanya Wahid bin Syamsuddin, tahun penyalinnya ada 820 Hijriah. Tempatnya di mana? Di Turki, di perpustakaan Sultan Ahmad As-Salis. Semuanya lengkap alamatnya. Lalu dicetaklah, kemudian kitab itu menjadi referensi para ahli nasab hari ini. Tiba-tiba ketika diteliti dalam kitab Sajarah Mubarakah itu menyebutkan Ahmad bin Isa anaknya 3, diragukan nih sama Mas Rumel Abbas, Mas Maimun Hafiz. Wah ini penisbatannya nggak jelas. Ini nggak jelas dari mana? Jelas itu penisbatannya. Cara kita meneliti, seorang peneliti manuskrip itu meneliti itu satu, meneliti pertama itu dari bukti material manuskrip itu sendiri. Benarkah dia ini karangan daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi? Oh jelas, namanya itu jelas Imam Fakhruddin Ar-Razi. Mas Romel ini ngotak-ngatik dalam buku menakar itu, ini Ar-Razi banyak. Iya Ar-Razi banyak, tapi kan udah ada namanya itu Umar Ar-Razi. Jelas itu Imam Fakhruddin Ar-Razi. Oh ini katanya itu falasi, bukan falasi, kesengajaan berfalasi itu namanya, atau pura-pura bego. Nah ini udah jelas kitabnya ada, manuskripnya ada. Ketika mencetak tidak ada kepentingan pribadi dari Syekh Mahdi Rojai. Dia juga tidak menyangka itu di dalamnya itu membatalkan Balawi itu. Kan dia kan temannya Balawi. Kemudian Syekh Wahid Syamsuddinnya, beliau ini tidak ada permusuhan dengan Balawi. Kalau dia ini menulis naskah dari Imam Fakhruddin Ar-Razi itu sudah diketahui dia ini musuh Balawi, kemudian tidak memasukkan nama Abdullah, baru patut dicurigai. Ini tidak ada. Wahid bin Syamsuddin, Imam Fakhruddin Ar-Razi, tidak ada berita dia bermusuhan dengan Balawi. Kitab itu, sebuah manuskrip perlu dicurigai kalau ada interest pribadi. Misal ada kitab tentang nasab Balawi, manuskrip karya Murtadha Az-Zabidi, tapi ditemukannya oleh keluarga Balawi. Ini perlu dicurigai nih, betul tidak itu kitab Murtadha Az-Zabidi, ulama abad ke-13 awal? Setelah diteliti ternyata bukan. Kitabnya itu ditulis oleh Hasan Muhammad Qasim dari Mesir, yang dia itu berkawan dengan bin Yahya yang ada di Mesir. Sangat besar kemungkinan bahwa dia menulis itu adalah atas desakan permintaan daripada bin Yahya yang ada di Mesir. Kenapa? Karena yang mengirimkan kepada Ba'alawi yang ada di Indonesia untuk dicetak itu adalah bin Yahya itu. Bisa jadi itu Hasan Muhammad Qasim yang menulis, bisa jadi yang menulis ini bin Yahya itu sendiri. Yang jelas Hasan Muhammad Qasim telah diteliti oleh para ulama sebagai pemalsu manuskrip Az-Zainabat yang ada di Mesir, yang dikatakan itu sebagai karangan Al-Ubaidili. Ternyata karangan dia sendiri untuk mempertahankan Masjid Az-Zainab yang ada di Mesir. Ini sudah jelas. Kalau seperti itu, manuskrip-manuskrip yang ada interest pribadi dengan penemunya, dengan penulisnya, patut dicurigai. Tapi kalau As-Sajarah Mubarakah ini tidak ada interest pribadi, baik satu dari Imam Fakhruddin Ar-Razi, tidak ada permusuhan dengan Balawi. Dengan penyalinnya Muhammad Qasim, tidak ada permusuhan dengan Balawi. Kemudian dengan penemunya Syekh Al-Mar'asi, bahkan dia ini muridnya Balawi, gurunya ini Balawi. Mahdi Rojai, dia seorang Syiah yang teman-temannya Syiah Indonesia dari Balawi. Jadi Balawi yang Syiah itu dari Indonesia, temannya Mahdi Rojai. Nggak mungkin dia punya interest untuk membatalkan nasab Balawi dengan penemuannya.
Jadi ini sangat sikoh sekali Mas Maimun Nafis Sajarah Mubarakah untuk dijadikan pegangan Mas Maimun Nafis untuk merenung. Coba lupakan dulu masalah-masalah hubungan pribadi dengan Balawi. Lupakan dulu hubungan kekerabatan, keguruan itu apa. Kita coba secara ilmiah. Insya Allah Mas Maimun Nafis akan menemukan kebenaran yang hakiki. Ma'rifatu haqiqati syai'i bil yaqin. Allah yang akan memberikan itu insyaallah. Demikian tadi saudara, sudah gamblang dan jelas apa yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terhadap apa yang menjadi keraguan, yang dianggap rancu, yang dianggap logika yang sesat, cacat oleh Maimun Nafis, semua dijawab gamblang oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Para pemirsa semua, karena panjangnya durasi perdebatan antara Maimun Nafis santri Gus Najih dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, maka akan kami sampaikan dua sesi. Ini adalah sesi yang pertama. Bagaimana sesi pertama ini yang fokus membahas tentang keraguan Maimun Nafis tentang kitab Sajaratul Mubarakah dan pembahasan tentang Sughroh wal Istifadhah. Dan tunggu nanti session yang kedua akan kami sampaikan juga. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.